Hai, apa kabar anak-anak? Bertemu lagi dengan Ibu di sini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan berbahagia, serta selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Bagaimana? Masih semangat belajar? Eits, namun sebelum belajar, jangan lupa berdoa dulu ya. Selamat belajar, tetap semangat! Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tema 6 cita-citaku, subtema 1 aku dan cita-citaku, dan pembelajaran 3. Pernahkah kamu mendengar ucapan berikut? Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Kalimat itu mengajak kita agar berusaha sekuat tenaga untuk mencapai cita-cita. Artinya, kita harus selalu bersemangat dan tidak mudah menyerah. Anak-anak, sekarang mari kita baca artikel berikut dengan saksama. Peternak muda dari Malang. Menjadi pengusaha di usia muda mungkin bukan tujuannya. Ia hanya ingin membangun usaha mandiri seusai kuliah. Seorang pemuda bernama Triono merintis usaha peternakan bebek potong sejak tahun 2006 dengan modal seadanya. Berbekal ilmu peternakan yang didapatnya dari tempat ia belajar di Universitas 11 Maret, ia memulai usahanya. Usaha peternakan bebek potong ia kembangkan hingga pada tahun 2007 ia mendapat inspirasi baru. Ketika melihat hewan-hewan kurban, ia berpikir untuk mulai membangun sebuah peternakan sendiri. Untuk mendapatkan dana, ia membentuk sebuah kelompok bersama dan mengumpulkan dana dari teman-teman semasa kuliah. Setahun kemudian, Triono berhasil memiliki sebuah lahan. Meski lahan itu tak terlalu besar, ia dapat membangun beberapa kandang untuk mulai beternak dan sapi. Setelah usahanya berjalan, setahun berikutnya ia mengembangkan usahanya untuk membangun peternakan dan pemotongan ayam. Usaha Triono kian membesar. Kini ia telah memiliki usaha ternak ayam, bebek, sapi berikut pemotongannya. Ia pun mengolah limbah peternakan untuk dijadikan pupuk. Meskipun kini usahanya kian membesar, ia tidak cepat puas. Ia bermimpi bisa memenuhi pasokan daging sapi di Jakarta yang saat ini masih impor dari luar negeri. Dari isi artikel tersebut, mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Siapakah Triono? Triono adalah seorang pengusaha muda yang menggeluti peternakan bebek. 2. Apa saja yang telah dilakukannya untuk menjadi pengusaha? Untuk menjadi pengusaha, Triono membangun kandang untuk ternak sapi, mengembangkan usaha peternakan dan pemotongan ayam. 3. Kendala apa sajakah yang dihadapi oleh Triono? Kendala yang dihadapinya yaitu modal dan lahan peternakan yang masih kurang. Kemudian apakah mimpi Triono? Mimpi besar Triono yaitu bisa memenuhi pasokan daging sapi di Jakarta yang saat ini masih impor dari luar negeri. Beternak merupakan kegiatan mengembangbiakan hewan ternak untuk memenuhi kebutuhan manusia. Hewan ternak adalah hewan yang dipelihara manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Hasil hewan ternak yang dapat dimanfaatkan berupa telur, daging, susu, dan kulitnya. Pemanfaatan tersebut tergantung jenis ternaknya. Adakah kegiatan beternak di sekitar tempat tinggalmu? Sekarang coba perhatikan gambar-gambar berikut ini. Gambar 1 yaitu peternakan ayam, gambar 2 peternakan sapi, gambar 3 peternakan bebek, dan gambar 4 peternakan kambing. Pernahkah kamu melihat kegiatan tersebut? Hewan-hewan tersebut dipelihara oleh manusia dan dimanfaatkan manusia sesuai dengan tujuannya. Para peternak berusaha agar hasil peternakannya memiliki kualitas yang baik. Kemudian keahlian yang dibutuhkan agar menghasilkan hewan ternak yang berkualitas adalah 1. Membuat kandang ternak sesuai kebutuhan hewan. 2. Menjaga kebersihan hewan ternak. 3. Memerhatikan asupan makan dan minum hewan. 4. Menjaga kebersihan kandang hewan.
Selain beternak, kegiatan pertanian merupakan kegiatan yang paling banyak dilakukan masyarakat Indonesia. Sebagai negara agraris, Indonesia memiliki lingkungan alam yang mendukung tumbuhan aneka jenis tanaman pertanian. Kondisi tersebut menghasilkan produk pertanian dengan kualitas yang baik. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Ada gambar mangga, apel, brokoli, wortel, dan kembang kol. Pada dasarnya, tumbuhan dapat tumbuh subur jika dirawat dengan baik. Selain perawatan tumbuhan, juga memerlukan lingkungan yang sesuai. Pohon apel tumbuh subur di daerah dataran tinggi atau pegunungan, sedangkan pohon mangga tumbuh subur di daerah dataran rendah. Sayur brokoli, wortel, dan kembang kol tumbuh subur di daerah dataran tinggi. Sekarang mari kita berlatih membuat peta konsep. Peta konsep adalah gambar yang menghubungkan satu ide utama dengan ide-ide pendukung. Peta konsep dapat digunakan untuk menyajikan ringkasan suatu bacaan dengan menggunakan bagan atau diagram. Anak-anak, sekarang mari kita perhatikan contoh peta konsep tentang lingkungan yang sesuai agar tanaman tumbuh dengan subur. Bagaimana? Kalian bisa membuatnya di rumah? Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dengan kondisi alam yang berbeda-beda. Perbedaan lingkungan alam itu menyebabkan perbedaan potensi sumber daya alam dan kegiatan penduduk. Sumber daya alam ada berbagai macam. Ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui, tetapi ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali dalam waktu yang tidak lama. Tumbuhan dan hewan termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Kita dapat menghasilkan kembali tumbuhan dan hewan untuk dimanfaatkan. Tumbuhan dapat dihasilkan melalui usaha pertanian, sedangkan hewan dapat dihasilkan melalui usaha peternakan. Jenis mata pencaharian atau pekerjaan penduduk di sekitar tempat tinggal kita ada berbagai macam. Mayoritas pekerjaan masyarakat di dataran tinggi dan rendah sebagai seorang petani dan peternak, sedangkan pekerjaan masyarakat di sekitar pantai adalah sebagai nelayan. Keragaman profesi mampu membawa manfaat bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Keragaman profesi yang ada bisa saling melengkapi kebutuhan hidup sehari-hari. Sebagai contoh, seorang pegawai dapat memenuhi kebutuhan sayuran dengan mendapatkan pasokan dari petani sayur yang berada di wilayah di dataran tinggi. Oleh karena itu, setiap orang hendaknya menghormati profesi yang dimiliki orang lain. Sikap menghormati dapat kamu lakukan dengan tidak merendahkan profesi lain. Keragaman sumber daya alam, lingkungan, pekerjaan, dan cita-cita memperkaya masyarakat Indonesia. Kini kamu tahu bahwa keragaman itu membuat hidupmu semakin berwarna. Keindahan keragaman dituangkan dalam puisi berikut ini. Ayo mari kita simak bersama-sama puisi berikut ini. Hidupku penuh warna, karya Dekaritas. Bukit-bukit itu membiru dari jauh, laut itu pun membiru dari jauh. Mereka terlihat sama, walaupun berbeda. Keduanya indah, keduanya memesona. Walaupun berbeda, keduanya tak terpisah. Aku, kamu, dan kalian. Cita-cita kita mungkin berbeda, bukan siapa yang berlebihan, tapi kita akan bersama meraihnya. Hidupku penuh warna, seperti pelangi di bawah langit. Berbeda itu indah, yang membuat kita bersyukur pada Ilahi. Judul puisi tersebut adalah Hidupku Penuh Warna. Pengarangnya adalah Dekaritas. Isi puisi adalah rasa syukur atas keberagaman. Puisi tersebut ada 4 bait.
Jumlah baris pada setiap bait ada 4 baris. Bait pertama berima AABB, bait kedua berima AAAA, bait ketiga berima AAAA, dan bait keempat berima ABAB. Nah anak-anak, tugas kalian di rumah adalah membuat puisi tentang cita-cita kalian. Selamat belajar. Sampai di sini dulu pelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat belajar, tetap semangat, dan kiranya Tuhan selalu menyertai kalian semua. Sampai jumpa.